Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Hari ini aku akan membawakan materi tentang salah satu trading system yang ada di bot saham. Trading system ini bernama Cepot. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan tanda lonceng. Nah, oke, jadi lanjut ya, kita ke pembahasan tentang trading system Cepot ini. Kalau teman-teman sudah pernah join di Trader Saham Zaman Now, nah di grup Telegram itu sudah saya sediakan bot. Nah, salah satunya selain Cetar itu ada Cepot. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Cepot ya. Oke, ini adalah materi yang akan saya bawa hari ini, yaitu mulai dari penjelasan singkat lah mengenai apa itu Cepot, kemudian indikator yang dipakai, arti sinyal, kemudian arti warna ya. Oke, yang pertama ini tentang Cepot. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang peruntukan ya. Jadi kayak sebuah bangunan, kita harus tahu dulu ini bangunan ini diperuntukkan untuk apa. Apakah untuk hunian, ataukah untuk perkantoran, ataukah untuk bisnis yang lain, atau untuk publik. Nah, jadi Cepot itu diperuntukkan untuk fast trade atau trading jangka pendek ya, dan bisa juga untuk teman-teman yang swingnya itu cenderung pendek dan menengah. Nah, kalau teman-teman masih bingung apa sih bedanya fast trade sama swing, nah di sini saya sudah menuliskan e-book, teman-teman bisa baca-baca nanti di botsaham.com/panduan ya untuk lebih detailnya lagi. Saya akan menjelaskan dengan cepat aja. Oke, yang pertama kalau teman-teman fast trading yang kita sebut sebagai copetan atau tektokan, nah teman-teman ini beli misalkan di hari itu katakanlah jam 10 pagi. Kemudian maksimal di jam 14.50 itu teman-teman sudah tidak ada posisi. Jadi yang sudah dibeli di pagi hari, kemudian sempat kejual, kemudian beli lagi, kemudian jual. Nah, di jam 14.50 ini harus mengosongkan porto. Nah, ini tipe fast trading yang tipe copetan. Rata-rata seperti itu. Rata-rata scalper atau fast trade itu jarang menginapkan sahamnya atau jarang memiliki portofolio sampai mengendap atau menginap. Nah, kemudian ada juga yang fast trade tapi bukan scalping yang one day tapi intraday. Jadi misalkan beli di hari Senin, kemudian take profitnya itu kurang lebih masih seminggu. Jadi misalkan baru take profit itu di hari Kamis karena baru tercapai target profitnya. Nah, ini kita sebut juga sebagai fast trade. Nah, kemudian kalau apa sih bedanya dengan swing? Nah, swing itu lebih kepada pertama memang sahamnya itu di hold lebih dari satu hari. Kemudian yang kedua, pengertian dari swing ini pada saat target profit pertama itu tercapai, misalkan ya beli sebuah saham A di harga 500, kemudian target profitnya di harga nggak usah tinggi-tinggi ya, 520 lah katakan. Nah, ketika sudah mencapai 520, ini teman-teman take profit sebagian, misalkan 50%-nya. Nah, sisanya dari 50%-nya lagi itu teman-teman lanjutkan lagi. Itu kita sebut sebagai swing atau di istilah kerennya let profit run. Kita singkat aja LPR ya, let profit run. Jadi kalau kita sudah TP 520, kalau harga saham ini masih terus naik, nah setidaknya kita masih punya setengah dari lot yang kita beli pertama. Misalkan kita beli pertama 10 lot, kalau kita mau pakai setengah-setengah, jadi pada saat take profit di 520, itu kita jual 5 lot. Kemudian setengahnya lagi, let profit run-nya itu adalah 5 lot lagi. Nah, itulah konsep swing. Oke. Jadi Cepot ini cocok untuk teman-teman yang fast trade, baik yang fast trade one day trading atau intraday, atau bisa juga swing tapi yang jangka swingnya itu masih cenderung pendek.
Oke, sampai sini teman-teman sudah paham ya tentang peruntukannya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sinyal. Nah, di dalam sinyal chatbot ini ada dua macam sinyal. Tapi yang utama itu adalah yang ini, yang real time. Karena kan chatbot ini peruntukannya adalah untuk teman-teman yang fast rate. Jadi harus datanya itu cepat dan bisa cekatan untuk masuk. Jangan sampai ketinggalan momen. Kemudian yang kedua itu ada sinyal EOD. EOD ini kepanjangan dari end of day ya. Jadi pada saat market itu sudah tutup, yaitu di jam 15.01, itu sinyal akan melakukan screening. Jadi bot ini akan melakukan screening dari AMI Broker. Nah, saham-saham yang masih sesuai dengan kriteria dari logic chatbot ini akan kesaring di jam penutupan ini. Nah, jadilah sinyal EOD. Tujuannya untuk apa? Kita menyaring sinyal EOD ini dipakai untuk watchlist. Jadi kalau misalnya nih teman-teman nggak sempat beli sahamnya di hari itu, misalkan karena oh udah ketinggian nih gitu, aku tunggu aja deh, tunggu koreksi dulu. Nah, itu bisa teman-teman pakai untuk pantauan, bisa besoknya atau besok lusanya. Jadi teman-teman masuk di support yang memang kuat, kemudian ada pantulan di situ. Nah, itulah fungsi dari dua macam sinyal ini. Kalau real time itu buat teman-teman yang bisa mengikuti pasar secara langsung, mengikuti sinyal, kemudian begitu teman-teman bisa menganalisa cepat, bisa langsung masuk pada saat itu juga, atau bisa teman-teman antrikan langsung beberapa tick daripada harga pada saat itu, atau teman-teman antri di support-support yang sudah teman-teman ketahui ya, bahwa misalkan saham ini support terdekatnya sekian, kemudian coba antri dulu sekian. Kalau nggak dapat gimana ya udah, kalau nggak dapat kita skip, kita cari saham yang lain ya, nggak usah dikejar. Masih ada hari esok dan masih banyak saham yang lain. Nah, ini adalah problem yang sering dihadapi oleh para member, terutama para member newbie, yaitu masih bingung untuk menentukan area entry yang tepat. Memang secara klisenya ya, gitu memang kita beli itu kalau nggak mantul di support, buy on support ya. Atau yang kedua, kita bisa beli buy on breakout. Nah, breakoutnya itu di mana, kemudian supportnya itu di mana, itu teman-teman masih pada bingung. Nah, wajar kalau kalian bingung, karena kan memang ini kan sebuah dunia baru. Kemudian juga untuk melihat support dan resisten itu nggak semua orang itu gamblang gitu, nggak semua orang tuh bisa membaca chart dengan mudah. Makanya diperlukan latihan dan juga sedikit pengetahuan tentang analisa technical basic. Nah, di bot saham ini ada berbagai macam chart kan, ada arah, kemudian ada cetar, ada cepot yang sekarang kita bahas, kemudian ada juga bulan, ada Ali, kemudian ada FQ, dan ada banyak lagi yang lainnya. Nah, masing-masing dari chart ini itu sudah ada support resistennya. Tinggal teman-teman pelajari sekiranya chart mana yang paling cocok untuk mencari support resisten buat teman-teman. Nah, oke, jadi solusi yang saya sampaikan lagi-lagi jawabannya klise, yaitu banyak-banyaklah berlatih, terus berlatih. Jadi kalau setiap malam misalkan saya bilang, ayo kita bikin watchlist, kemudian cari tahu support resisten terdekatnya, itu tujuannya apa? Ya supaya teman-teman bisa lebih peka lagi untuk mencari support dan resisten. Untuk chatbot, beli dan antrinya yang terdekat itu bisa menggunakan ini ya, MA5, ini ada di chart chatbot. Kalau teman-teman mau ngecek di botnya, pakai perintah garis miring CPT ya, kemudian nama sahamnya. Nah, kemudian bisa juga frekuensi juga ada, moving average-nya, jadi garis miring FQ. Ini ada MA5, MA8, MA20. Kemudian kalau di FQ ini juga ada MA50 dan juga ada MA10, kemudian ada MA200-nya juga. Jadi di sini lebih lengkap yang garis miring FQ. Kemudian bisa juga dengan menggunakan chart arah. Nah, bisa juga dengan menggunakan chart bulan. Kemudian Darvas box ini ada di chatbot. Ini sudah include di chatbot. Oke. Selanjutnya
indikator dan penjelasannya ya. Jadi indikator yang ada di Chatbot ini itu ada moving average, ada ADX, ada Darvas box, dan juga data net buy asing, net buy sell asing ya. Oke, ini adalah tampilannya. Saya akan menjelaskan dari atas ya, dari atas. Oke, di sini ini nama sahamnya, kemudian ini adalah data tentang harga opennya, harga tertingginya, harga terendahnya, harga close hari ini, kemudian persentase perubahan harganya. Ini 4,8 dibandingkan dengan hari sebelumnya ya, previous close. Nah, kemudian ini adalah volume transaksinya. Ini adalah MA5-nya berada di sekian, 170. Kemudian MA8-nya itu di kisaran 171, kemudian MA20-nya itu di 168. Nah, di sini ini adalah rangkuman. Ketika harga close hari ini contohnya Wins ya. Wins ini kan close di harga 173 ya. 173 ini apakah sudah di atas atau di bawah MA-nya? Nah, di sini kalau sudah close di atas MA5, di sini akan ada keterangan lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau udah lebih besar semua, ini tandanya saham ini sudah uptrend. Kemudian arti dari tick MA20 ini maksudnya apa? Ini maksudnya jarak antara candle yang sekarang dengan MA20-nya. Nah, ini kita bisa pergunakan sebagai ancang-ancang untuk take profit. Kalau kita mau masuk di harga sekarang, kira-kira masih memungkinkan nggak sih untuk kita take profit? Nah, tujuannya itu seperti itu. Jadi, kalau muncul sinyal, nanti akan ada dua sinyal ya, ada sinyal 1 dan juga ada sinyal 2. Sinyal 1 itu ketika candlenya itu masih berada di bawah MA20. Nah, ini MA20 yang berwarna coklat ya. Ini warna-warnanya ini sesuai dengan tulisan yang di sini. Jadi MA20 itu coklat kan di sini keterangannya. Nah, di sini juga garisnya coklat. Kemudian untuk MA8-nya ini berwarna biru kan. Nah, ini garis yang warna biru ini adalah MA8. Kemudian yang warna merah itu MA5 ya. Kalau teman-teman masih bingung apa perbedaan MA dan EMA, jangan malas untuk googling. Apa sih yang nggak ada di Google ya? Kalian googling aja. Ini adalah MA dan EMA yang kita pakai di Chatbot. Nah, kalau misalkan minus 4 itu berarti candlenya ini sudah melebihi dari MA20-nya. Nah, misalkan ini kondisi candle yang di sini ya, candle yang di bawah ini. Nah, di sini biasanya nanti akan ada tulisan tick MA20 misalkan 8. Nah, ini artinya ada sekitar 8 tick jarak antara harga yang sekarang dengan MA20-nya. Jadi kita ada range atau ada jarak sekitar 8 tick. Nah, itu kalau 8 tick itu kan masih memungkinkan. Jadi kita kalau misalkan fraksi harga 100 itu kita bisa dapat profit sekitar 6%-an ya. Dengan posisi sudah muncul sinyal 1, kemudian dengan jarak ke MA20-nya itu nggak terlalu jauh. Nah, kita analisa apakah misalkan didukung oleh asing yang masuk. Nah, itu akan semakin memberikan penilaian lebih untuk oke, kita masuk nih di saham ini karena asing udah masuk kayak gitu. Nah, untuk asing itu teman-teman bisa cek di sini di panel yang paling bawah ini ya. Kalau berwarna hijau ini artinya net buy asing. Jadi artinya lebih banyak asing yang beli daripada asing jualan. Nah, jadi dalam transaksi di net buy asing ini kalau misalkan merah itu berarti asing lebih banyak jualan dan yang beli berarti orang-orang lokal. Jadi selalu berkebalikan ya. Ini adalah nama sahamnya, kemudian ini tanggal. Nah, di sini ada keterangan-keterangan. Kalau muncul buy 2, di sini ada keterangan buy 2, antri beli di MA terdekat, boleh di MA8-nya, di MA5-nya, MA20-nya. Kemudian take profit di garis Darbox atau di area Fibo chart bulan. Nah, teman-teman boleh menggunakan area support resisten yang lain, contohnya bulan atau cukup dengan Darbox ini. Oke ya.
Ini kalau teman-teman ngelihat chart secara daily. Nah, ini adalah chart kalau teman-teman ingin lebih ngezoom. Jadi komennya itu teman-teman tulis di bot garis miring CPT, kemudian nama saham, kemudian tambahkan Z. Jadi bentuknya itu lebih ngezoom. Nah, ini kondisi normal, ini lebih ngezoom. Nah, oke. Di sini ada angka bulatan 1 dan juga angka bulatan 2 ya. Maksudnya itu apa? Kalau untuk 2 itu adalah sinyal ketika candle ini sudah cross atau sudah melintasi garis MA20-nya. Yang pertama ya. Jadi ini yang nomor 2 ini yang pertama ketika sudah cross MA20. Atau yang kedua, nanti ketika saham ini sudah ngelewatin MA20, kemudian ada pantulan di MA5 dan MA8-nya, itu juga akan masuk sebagai sinyal 2. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ada sinyal 2, padahal nggak lagi cross MA20 kan, tapi lagi mantul di MA5 dan MA8-nya. Jadi ini ada pantulan. Kalau misalkan teman-teman tidak sempat masuk pada saat cross MA20, misalkan contohnya wins yang di sini ya. Ini teman-teman ketinggalan momen, jadi teman-teman tunggu dulu sampai muncul sinyal kedua, yang kedua kalinya di sini. Jadi ini kan udah sempat naik, kemudian koreksi kan, ini mantul di MA20-nya. Nah, kemudian muncul lagi nih sinyal. Karena di sini habis turun, kemudian naik ke MA5 dan MA8-nya. Nah, teman-teman bisa masuk di momen yang ini. Seperti itu. Jadi sinyal yang udah masuk nih ya, jadi kayak ini sinyal 2, misalkan nggak bisa teman-teman entry di hari itu, masih bisa teman-teman pakai beberapa hari, atau bahkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari ya, 9 hari dari pada saat sinyal yang pertama. Nah, itulah fungsinya end of day, supaya teman-teman nanti punya watchlist yang bisa teman-teman simpan di OLT teman-teman masing-masing. Nah, sementara untuk sinyal 1 itu yang ini ya, yang seperti ini. Untuk sinyal 1 itu adalah saham yang masih berada di bawah MA20-nya. Nah, jadi ketika saham itu mendekati MA20 dan sudah naik dari MA5 dan MA8 itu akan muncul. Nah, di sini nih seharusnya di sini wins ini muncul ini sebagai sinyal 1. Tetapi karena ini close-nya ini mepet banget sama MA8-nya, jadi di sini nggak muncul sebagai sinyal 1. Seharusnya di sini ini muncul sinyal 1 ya. Nah, ini bisa nih teman-teman pakai. Jadi tekniknya adalah kita mencari saham yang habis turun. Untuk di sinyal 1 cepot ini ya, kita mencari saham-saham yang udah turun, udah downtrend, kemudian mencoba untuk berbalik arah atau reversal. Nah, kita cari yang sudah berada di atas MA8 dan juga di atas MA5 dan jarak terhadap MA20-nya itu nggak terlalu jauh. Nah, kalau misalkan terlalu jauh takutnya kan masih lama TP-nya. Ini adalah sinyal real time yang bisa teman-teman buka di channel alert utama bot saham. Jadi yang baris yang pertama itu ada nama saham, kemudian yang kedua itu ada market cap atau kapitalisasi pasar. Kalau first liner itu saham-saham yang sudah berada di atas 10 triliun seperti blue chip ya, ada BCA, BRI. Kemudian untuk yang second liner itu untuk saham-saham yang kapitalisasinya itu sekitar 500 M-an sampai dengan di bawah dari yang blue chip. Nah, kemudian yang lapis 3 itu untuk saham-saham yang kapitalisasinya itu masih kecil, jadi di bawah 500 M. Nah, untuk saham yang gorengan itu masuk yang lapis ketiga. Nah, kalau teman-teman mau agak sedikit aman, tapi juga nggak terlalu lemot, itu cari aja yang kategori second liner ya, yang ini, yang kedua. Ini kalau teman-teman suka untuk invest ya sebaiknya cari yang first liner ya, atau teman-teman yang swing boleh pakai yang first liner. Nah, ini tentang sinyalnya ya. Jadi sinyal 1 itu saham yang masih berada di bawah MA20 tapi udah siap dan target profitnya itu adalah di MA20-nya. Makanya kita mencari saham-saham yang nggak terlalu jauh dari MA20.
Kemudian untuk yang sinyal yang kedua itu saham yang lagi cross ke MA20-nya atau saham yang sudah berada di atas MA20 dan habis koreksi, kemudian sudah mantul lagi di MA5 dan MA8-nya. Nah, itu akan muncul sebagai sinyal 2. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi kalau misalkan teman-teman nggak sempat masuk pada saat saham itu nge-cross ke MA20, nanti teman-teman tunggu aja, karena nanti kalau dia koreksi dan mantul, itu akan masuk sebagai sinyal 2 lagi di cepot. Nah, untuk harga, ya di sini kan ada harga ya, contohnya MDKA 4.610. Nah, ini adalah harga pada saat di jam 9:19. Jadi pada saat di screening muncul sebagai sinyal kedua, yaitu MDKA lagi cross MA20-nya di posisi pada saat itu di 4.610. Nah, pilihannya teman-teman bisa masuk di harga dekat-dekat pada saat screening ini, atau teman-teman nunggu, teman-teman ngantri ya. Boleh nunggu di misalkan di MA5-nya atau di MA8-nya atau MA20-nya. Itu teman-teman harus ngecek chartnya masing-masing, atau teman-teman harus ngecek manual lagi dengan ngelihat time frame pendeknya. Kira-kira support atau pantulan yang sering dilewatin itu di harga yang keberapa. Kemudian untuk warna sinyal, nah ini kan ada warna biru nih, ini sinyal biru. Ini sebenarnya untuk warna itu ada 3 ya, ada warna merah, ada warna biru, sama warna hijau. Nah di sini juga udah ada sih keterangannya, tapi kan karena ini sinyal itu menggunakan Telegram dan layarnya itu kan kecil, jadi kita di sini nggak bisa memberikan informasi yang terlalu panjang di alert. Nah oke, di sini saya coba jelaskan ya. Jadi untuk yang warna merah itu adalah saham yang masih downtrend secara tren besarnya, tapi udah siap-siap untuk balik arah atau reversal. Nah ini cocok buat teman-teman yang suka dapat harga itu dari harga bawah, atau cocok juga buat teman-teman yang swing ngambil dari harga yang bawah, tapi biasanya swingnya ini di bawah agak lama. Jadi bisa jadi kan harga itu masih sideways dulu, tapi enaknya itu teman-teman udah punya barang dari harga masih rendah. Nah, kemudian yang warna biru, ini yang favorit ya. Karena apa? Karena secara tren itu sudah lebih confirm. Sudah confirm reversal, sudah confirm balik arah. Hanya aja sahamnya itu masih belum terlalu rame. Kadang-kadang tuh masih nunggu supir untuk digorengin, atau memang lagi nunggu supaya saham ini bisa rally kayak gitu. Jadi yang biru ini cukup favorit. Nah, buat teman-teman yang trend following itu lebih suka yang sinyalnya itu sudah berwarna hijau. Artinya apa? Secara tren itu sudah uptrend, kemudian sudah rame juga. Nah, kadang-kadang kalau misalkan telat nih mau masuk di hijau atau takut ketinggian, itu juga bisa kok kita siasati dengan cara nunggu koreksi dulu. Nunggu setelah ada sinyal koreksi, kemudian nanti akan mantul di MA5 dan MA8-nya. Nah, disitulah kita masuk. Seperti yang tadi saya sudah coba jelaskan ya. Oke, ini step by stepnya. Jadi yang pertama, ketika ada alert masuk, teman-teman cek ya, buka pakai cepot daily, kemudian buka juga untuk time frame pendeknya. Nah, teman-teman boleh buka time frame pendek dengan FQ atau dengan cepot atau dengan chart yang lain, misalkan cetar atau bulan. Yang penting kita bisa tahu pergerakan selama periode pendeknya itu seperti apa. Karena kalau kita ngebuka daily aja, candle daily aja itu kan nggak kelihatan. Nah, kemudian analisanya itu dari besar ke kecil, saya bilang. Jadi, pertama kita cek dulu daily-nya. Kalau daily-nya udah oke, baru kita masuk ke chart yang time frame pendek, entah yang 5 menit, 15 menit, atau 1 jam. Kemudian yang terakhir, setelah kita cocokkan lagi apakah asing masuk apa enggak, kemudian order book-nya juga oke, barulah kita pasang order buy ya. Apakah kita mau buy on breakout atau mau buy on mantul di support, baik itu di support daily
maupun di support yang time frame pendeknya. Oke, kita sekarang akan studi kasus. Kita akan mengambil data sinyal dari sinyal cepot di tanggal 4. Nah, ini adalah saham di jam 9:09 ya, baru pertama nih masuk. Ada MDKA, IATA, BHIT, kemudian SCMA. Nah, di sini saya tuliskan 3 aja. MDKA ini adalah first liner, kemudian masuk sinyal kedua. Nah, harganya itu di harga 4.610. Kapitalnya sendiri ini masuk yang first liner. Dia bisa dibilang cukup blue chip, bukan bandar ece-ece atau sembarangan bandar yang bisa menggerakkan atau menjadi market maker di saham yang first liner ini. Oke, ini stepnya ya. Jadi yang pertama kita cek dulu chart daily-nya seperti apa. Kemudian habis itu kita buka time frame pendeknya. Nah, kemudian ada juga nih teman-teman yang bingung, Kak, aku bingung soalnya sinyalnya terlalu banyak, apakah kita harus ngebuka semua sahamnya? Ya, kalau teman-teman mau, ibaratnya kan kalau mau beli sebuah barang di sebuah mall, pasti juga teman-teman nggak cuma masuk ke satu toko dan hanya ngeliat satu barang kan, pasti teman-teman memilah-milah dulu. Ya, semakin teman-teman punya perbandingan beberapa saham, tentunya akan lebih baik daripada teman-teman hanya survei satu barang aja kayak gitu. Jadi ya memang itu adalah sebuah pekerjaan dan kita harus melakukan itu dengan enjoy, jadi jangan merasa terbebani karena memang itu adalah sebuah rutinitas yang harus kita lakukan. Nah, gimana caranya supaya kita nggak bingung karena kebanyakan? Yang pertama, kita prioritaskan dulu ke saham-saham yang kita ketahui ini perusahaan apa. Nah, contohnya untuk ketiga saham yang tadi kan, misalkan ini teman-teman hanya tahu MDKA, kemudian SCMA, ini SCTV ya, kemudian BHIT atau IATA. Nah, mana nih yang teman-teman ketahui? Misalkan teman-teman hanya tahu MDKA dan SCMA, jadi fokus aja di 2 sinyal ini. Kalau misalkan IATA dan BHIT teman-teman kurang begitu tahu perusahaannya, kemudian belum tahu pola tradingnya seperti apa, sebaiknya tinggalkan aja dulu. Oke, kita sekarang akan langsung masuk ke pembahasan mengenai cara analisa dari MDKA ya. Nah, ini adalah chart daily ya sebelum sinyal keluar. Nah, di sini dari MDKA di sini kita bisa lihat bahwa MDKA ini kan sudah berada di atas MA20, kemudian berada di atas MA8-nya. Nah, untuk MA5-nya ini memang ngepas banget sama harga penutupannya 4.590. Tapi secara pattern ini oke karena baru aja koreksi kemudian mantul di MA20-nya. Nah, kemudian pagi tadi di jam berapa tadi? Jam 9:19 ya. Jam 9:19 muncul sinyal 1. Nah, ini kan dari tanggal 1 tuh udah ada pantulan tuh di MA20, ini berarti oke. Kemudian momennya itu menarik karena MA20 itu menjadi support kuat kan. Dan yang jadi indikator utama di cepot ini memang MA20 sebagai tren jangka menengahnya. Nah, dari sini kita bisa lihat lagi tuh resistennya itu ada di harga berapa sih? Nah, di sini kan resisten dari MDKA itu kita ngelihat dari Darvas Box ya. Ini ya Darvas Box yang tengah-tengah ini yaitu di 4670. 4670. Harga yang sekarang adalah 4590. Nah, ini teman-teman bisa hitung aja di kalkulasi berapa sih selisihnya, kemudian berapa sih persentasenya. Nah, ini ya, ini analisanya. Jadi pada saat muncul di pagi hari 4610 ya, 4610, kemudian target profitnya yang terdekat itu di 4670. Oke, ini karena sudah ke 4610, jadi ini kita ubah ke, jadi kita hitung-hitungan dagang aja. Ini kita kalau misalkan masuk di sini masih ada peluang nggak sih kita untuk bisa take profit kayak gitu ya. Nah, ini kan 4670 kita kurangi
4610 itu ada 60 poin ya. 60 poin dibagi harga beli misalkan 4610 kali 100. Nah, berarti ada sekitar 1,3% kalau kita mau take profit di 4670. Ibaratnya nih udah oke lah dapat 1,3 di satu saham MDKA ini. Nah, kalau udah oke, untuk dailynya udah oke, teman-teman buka nih untuk chart jangka pendeknya ya. Bisa dengan cepot MDKA 5 atau bisa juga dengan chart yang lain, misalkan dengan arah atau dengan frekuensi. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih dari box-boxnya ini. Di sini ada support yang ini. Ini ya, garis-garis ini kita bisa pakai sebagai support. Ini yang garis ini, titik-titik. Jadi di sini kalau misalkan garisnya ini warna pink, ini plot harganya itu ada di ini. Kalau yang merah ini MA5, di sini tandanya yang warna merah. Kalau MA8 biru, nah ini berarti yang warna biru. Di sini ini MA8-nya. Nah, untuk di support ini ada di supportnya ini di 4590. Ini untuk support time frame 5 menitan ya. Kemudian untuk resistennya itu di 4620. Nah, dari sini teman-teman sudah punya gambaran, sudah punya yang namanya trading system atau trading plan. Trading plan sendiri. Nah, pilihannya antara dua. Yang pertama mau buy on support. Upsi, ada lalat. Hey, kamu mau ikutan belajar cepot ya? Buy on support ya. Ketika mantul di 4590 atau di 4600-an lah. Atau yang kedua, buy on breakout. Nah, resistennya berapa? Resistennya di 4620. Berarti kita pakai ancang-ancang ketika harga ini sudah naik ke atas, misalkan di 4625 atau 4630, ini kita boleh masuk. Oke. Nah, di sini anggap aja ini adalah resisten terdekatnya ya. Lalu kalau yang terakhir, teman-teman lihat order book ya. Ini dia order booknya. Kalau untuk order book yang dilihat itu bagaimana offer dan bid itu terjadi. Apakah antriannya itu terlalu timpang, atau apakah offernya itu kemakan dengan baik, ataukah malah banyak yang buang barang. Nah, itu bisa teman-teman lihat dari order booknya. Kalau oke, ya udah tinggal pasang order buy. Udah deh. Nah, untuk target profitnya tinggal lihat darboxnya. Kayak tadi kan MDKA itu dailynya di 4670. Nah, itu boleh teman-teman take profit sebagian 4670 misalnya. Nah, di sini saya pakai contoh adalah area trailing stop ya. Ketika harga sudah turun ke 4780. 4780. Nah, ini juga bisa dipakai antara mau pakai MA8 atau mau pakai support yang ini. Ini kan ada garis, udah ada supportnya kan, ada fast box, ada 3 nih. Nah, ini yang paling bawah, ini boleh teman-teman pakai sebagai support. Karena kan di sini nih udah beberapa kali nih sempat ada pantulan di sini. Nah, ini begitu ini turun ke sini, ya udah, ini artinya teman-teman jual aja. Nah, berhubung hari ini masih belum patah tren, ya udah kita tetap pegang MDKA ini gitu. Oke, segitu aja penjelasan mengenai cepot. Semoga sedikit ada pencerahan, sedikit nggak bingung lagi. Nanti teman-teman banyak aja praktek, kemudian teman-teman catat apa yang sudah teman-teman lakukan. Jadi catatan itu akan menjadi review kita di suatu saat nanti, jadi nggak lupa gitu loh. Karena begitu teman-teman beli saham misalkan MDKA, alasannya apa, dengan sinyal apa, di harga berapa, kenapa beli di harga itu teman-teman catat, dan itu bisa dipakai untuk review teman-teman dalam 1 bulan ke depan. Oke guys, itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, kemudian komen kalau ada pertanyaan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.